pada perkuliahan terakhir kita 2 pekan yang lalu, kita sampai di menghitung skor AKE. Jadi kita lihat slide sebelumnya. Nah, pada ulangi saja dulu beberapa langkah sebelumnya ya. Nah ini. Jadi kita sudah belajar tentang ada kalori anjuran ya yang disarankan oleh pemerintah. Kemudian ada kalori aktual, ini yang benar-benar dikonsumsi oleh kita sendiri atau masyarakat secara kelompok gitu ya, komunitas. Kemudian kita sudah menghitung persen AKE. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengisikan bobot. Bobot ini itu adalah standar. Jadi seperti kalori anjuran, bobot ini ditentukan oleh pemerintah. Ada yang diberi bobot besar, misalnya sayur dan buah, kemudian pangan hewani, kemudian kacang-kacangan, itu diberi bobot yang cukup besar dibanding yang lain. Kemudian ada yang diberi bobot setengah, bahkan ada yang hanya diberi bobot 0, jadi tidak dihitung. Nah, selanjutnya dari bobot dan persen AKE, dari bobot dan persen AKE, kita bisa menghitung skor AKE. Skor AKE didapatkan dari persen AKE dikalikan bobot. Misalnya persen AKE-nya 62%, bobotnya setengah, berarti dikalikan 62 dikalikan setengah, ketemu 31. Misalnya di contoh ini umbi-umbian itu bobotnya 3,65 dikalikan setengah, maka skor AKE-nya 3,65 dikalikan setengah, hasilnya 1,8. Begitu seterusnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah ini semua selesai ya, nanti mungkin akan kita dapatkan padi-padian dan sayur dan buah itu yang paling tinggi persennya. Skor AKE-nya, maaf. Dan itu hal yang biasa karena memang untuk sayur dan buah itu bobotnya paling tinggi. Begitu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Silahkan. Ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Langkah berikutnya, bentar. Nah, kita menampilkan skor maksimal. Jadi begini, untuk kalori anjuran, bobot, dan skor maksimal itu sudah standar dari pemerintah. Jadi kita tidak bisa dan tidak perlu menghitung untuk 3 itu. Untuk 3 itu kita tidak perlu menghitung. Kemudian untuk yang lain kita perlu menghitung. Gitu. Nah, skor maksimal karena sudah ditentukan oleh pemerintah, maka ya kita ikut saja. Skor maksimal itu menunjukkan skor idealnya
Sehingga kita bisa dapat total nilai 100. Gitu. Untuk padi-padian, skor maksimalnya 25, umbi-umbian itu 2,5, pangan hewani 24, minyak dan lemak itu 5, buah atau biji berminyak 1, kacang-kacangan 10, gula itu skor maksimalnya 2,5, dan sayur buah skor maksimalnya 30. Nah, sekarang langkah terakhir kita adalah menentukan skor pola pangan harapan. Skor pola pangan harapan itu didapatkan dengan membandingkan skor AKE dengan skor maksimal. Skor AKE dengan skor maksimal. Kemudian yang ditulis di skor PPH adalah skor mana di antara AKE, dan maksimal ini yang lebih kecil, itu yang kita tulis. Jadi pada kasus ini, padi-padian, skor AKE-nya 31, skor maksimalnya 25. Berarti yang kita tulis di skor PPH adalah 25. Pada umbi-umbian, skor AKE-nya 1,8, skor maksimalnya 2,5. Berarti yang kita tuliskan adalah 1,8. Kemudian pangan hewani, skor AKE-nya 13,9, skor maksimalnya 24. Berarti yang kita tulis adalah 13,9. Begitu seterusnya ke bawah. Jadi perlu diingat, skor AKE dibandingkan skor maksimal, mana yang lebih kecil, itu yang ditulis di skor PPH ini. Kemudian nanti terakhir kita jumlah di bawah sini. Kalau itu sudah kita lakukan, maka kita akan mengisi tabelnya seperti ini. Pada kelompok masyarakat ini yang jadi contoh ini, padi-padian itu skor PPH-nya 25. Umbi-umbian skor PPH-nya 1,8. Pangan hewani skor PPH-nya 13,9. Minyak dan lemak skor PPH-nya 5. Buah atau biji berminyak skor PPH-nya 1. Kacang-kacangan 6,7. Gula 2,5. Dan sayur dan buah itu 23,2. Kita total ke bawah ketemu 79,1. Nah, bagaimana memaknainya? Oh, maaf. Memaknainya adalah untuk kelompok masyarakat ini yang memiliki kalori aktual ini, itu dia memiliki skor PPH 79,1. Skor ini tidak cukup tinggi. Begitu. Kalau mau ideal mestinya 100. Nah, apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki dari kelompok masyarakat ini adalah yang pertama, mengurangi ketergantungan pada padi-padian, menambah konsumsi umbi-umbian, menambah konsumsi pangan hewani, mempertahankan konsumsi minyak, kemudian mengurangi sedikit buah atau biji berminyak. Jadi misalnya kayak kelapa gitu dikurangi sedikit, menambah konsumsi kacang-kacangan, mempertahankan konsumsi gula, dan menambah konsumsi sayur dan buah.
Oh, jadi kalau Anda misalnya nanti bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten atau di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, maaf, bentar. Maka Anda bisa mengajukan program dengan rincian seperti itu tadi ya. Konsumsi padinya dikurangi, umbi-umbiannya ditambah, pangan hewaninya ditambah. Gitu. Jadi ketika skor PPH itu agak jauh dari ideal, maka sebenarnya kita bisa menunjukkan bahwa diversifikasi pangan suatu masyarakat itu belum cukup baik. Itu keanekaragamannya belum cukup baik dan belum seimbang. Nah, kurang lebih maknanya seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada, kalau tidak ada, di slide ini ada, aduh, bablasan maaf. Di slide ini ada contoh yang lain. Gitu ya. Ada contoh PPH dengan kalori anjuran yang berbeda. Nah, untuk bisa menentukan PPH kita, maka memang kita perlu melihat kalori anjurannya dari pemerintah seberapa. Seperti itu. Kalau saya tidak salah ingat, mudah-mudahan memang betul, sejak tahun 2018, kalau nggak salah 17 atau 18, kalori anjurannya pemerintah itu 2150 kilokalori per hari. Nah, sekarang setelah slide ini Anda sudah insya Allah sudah bisa memahami bagaimana cara sederhana bagi kita untuk mengukur keanekaragaman pangan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti slide-nya akan saya kirim lewat PJ-nya. Berikutnya sekarang kita masuk ke materi yang mestinya sebelum itu tadi. Sebelum PPH. Kita akan belajar tentang ketahanan pangan. Sebentar. Saya full screen. Nah, ketahanan pangan Indonesia. Kita sering menyebut-nyebut kata ketahanan pangan. Tetapi kita perlu pahami dulu batasan ketahanan pangan secara legal, secara hukum di Indonesia itu seperti apa. Nah, ketahanan pangan itu maksudnya seperti ini. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan itu didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi siapa? Bagi negara sampai dengan perseorangan. Jadi betul-betul sudah muncul kata perseorangan. Kalau dulu itu hanya sampai keluarga. Nah, perseorangan ini muncul itu tentu menjadi keuntungan bagi kita atau Anda yang sehari-harinya
itu memang tinggal sendiri di kos misalnya kayak. Nah, bagaimana kita bisa mengukur ketahanan pangan? Yang bisa kita ukur adalah yang pertama, pangan itu harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Tidak hanya jumlahnya yang cukup, tetapi juga mutunya cukup. Ingat ya, dari negara sampai perseorangan. Kemudian yang kedua, aman. Aman itu artinya kalau dikonsumsi tidak mengakibatkan permasalahan kesehatan. Kemudian beragam. Nah, beragam itu maknanya seperti yang sudah kita bahas kemarin, diversifikasi ya berarti tidak hanya tergantung pada jenis bahan pangan tertentu. Kita mengkonsumsi banyak jenis sehingga ketika ada permasalahan dengan penyediaan salah satu jenis, misalnya ada permasalahan dengan penyediaan beras misalnya, ya kita tidak terlalu sulit mengubah konsumsi ke singkong misalnya, karena memang kita sudah terbiasa makan makanan yang beragam. Kemudian yang berikutnya bergizi. Yang berikutnya merata dan terjangkau. Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan, maka ya memang harus merata. Jadi ketersediaan pangan di Jawa diupayakan setara dengan ketersediaan pangan di luar Jawa. Nah, poin terakhir, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya. Tujuannya apa? Untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan itu tidak bisa hanya dilihat dari jumlah produksi. Ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari penghasilan masyarakat. Ketahanan pangan bersifat multidimensi. Sehingga kalau kita pengen mengukur situasi ketahanan pangan, maka kita perlu menentukan dulu berbagai indikator yang komprehensif yang bisa memberi gambaran yang lengkap. Nah, indikator-indikator tersebut kita sebut sebagai indeks ketahanan pangan. Nah, ada lagi istilah aspek ketahanan pangan. Aspek ketahanan pangan itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah ketersediaan, yang kedua keterjangkauan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Kalau barangnya ada, tapi tidak terjangkau karena penghasilan masyarakat rendah, ya berarti ketahanan pangannya rendah. Kalau orang-orangnya punya penghasilan tinggi, tapi barangnya tidak ada, ya berarti ketahanan pangannya rendah. Begitu juga, misalnya, barangnya ada, tetapi masyarakat tidak mampu memanfaatkan. Masyarakat tidak memahami cara memanfaatkan.
maka ya berarti ketahanan pangannya rendah. Gitu. Nah, indeks ketahanan pangan di Indonesia itu levelnya adalah indeks ketahanan pangan nasional yang sudah disusun oleh Badan Ketahanan Pangan Pusat ya, Jakarta, dari pemerintah pusat. Kemudian penyusunan IKP mengadopsi pengukuran indeks global yaitu Global Food Security Index. Tentu saja dengan menyesuaikan metode sesuai dengan ketersediaan data dan informasi. Nanti kita lihat yang dibutuhkan datanya apa saja. Nah, konsep ketahanan pangan di Indonesia itu tergambarkan dalam gambar ini. Jadi ketika kita berbicara tentang ketahanan pangan, maka kita harus melihat sumber daya dan lingkungannya. Sumber daya apa yang kira-kira dibutuhkan untuk menyediakan, kemudian membuat pangan itu terjangkau, dan membuat pangan itu bisa dimanfaatkan. Tuh. Nah, ada banyak sumber daya yang perlu dipertimbangkan. Mulai dari kondisi ekonomi negara, kemudian pertumbuhan penduduk, politik, pendidikan, dan lain-lain. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi 3 hal. Ada berpengaruh terhadap ketersediaan, bagaimana kita bisa menyediakan pangan yang cukup, yang aman, yang bergizi. Gitu. Kemudian keterjangkauan. Dulu kita kan sudah membahas ya keterjangkauan itu seperti apa. Jadi bagaimana masyarakat bisa mengakses, waktunya pas uangnya ada, nah kayak gitu. Berarti kan kita perlu memikirkan distribusinya bagaimana, logistiknya, kemudian nyimpennya bagaimana, daya beli masyarakat bagaimana, dan lain-lain. Kemudian pemanfaatan. Pemanfaatan itu kan tergantung dari bagaimana masyarakat bisa